Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yolanda Okta Fitri selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa beraktivitas. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tutor yang terhormat, perkenankan kali ini saya menyampaikan sedikit tentang virus corona 2019 atau COVID-19. Apa sih penyakit virus corona? Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Semula virus ini teridentifikasi dari penderita flu biasa. Belakangan virus semakin ganas, menimbulkan penyakit parah karena lompatan virus corona hewan ke manusia. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di China dan sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Penyebab virus corona. Asal-usul penyebab virus corona masih menjadi misteri. Meskipun sejumlah besar penelitian tentang virus corona baru atau SARS-CoV-2 telah dilakukan, belum ada yang bisa memastikan asal-usulnya. Di awal kemunculannya, virus ini dianggap bersumber di sebuah pasar di China. Beragam spekulasi pun muncul mengenai asal-usul virus corona, seperti klaim virus itu secara tidak sengaja bocor dari laboratorium. Pada akhir Desember 2019, klaster kasus pneumonia di Wuhan, China, dan ini kasus pertama di dunia mengenai COVID-19 yang dilaporkan. Pada awal Januari 2020, peneliti telah mengidentifikasi virus corona baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Menurut fact-check, kerabat terdekat dengan SARS-CoV-2 diketahui adalah virus corona yang pertama kali diidentifikasi pada kelelawar tapal kuda di provinsi Yunnan, China. Pada 2013, virus ini dikenal sebagai RAG13, berbagi 96% genomnya dengan SARS-CoV-2. Namun RAG13 memiliki urutan genetik tertentu yang berarti tidak mungkin melompat langsung dari kelelawar ke manusia. Virusnya pun cukup berbeda, sehingga para peneliti percaya bahwa SARS-CoV-2 bukan keturunannya. Sebaliknya, diduga bahwa beberapa prekursor SARS-CoV-2 yang tidak diketahui melompat ke inang perantara, dan inang ini menularkan virus ke manusia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi di pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan seperti paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, Severe Acute Respiratory atau SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, diantaranya tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang hidung,
mulut, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya bahkan fatal jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu. Lalu apa sih gejala penyakit corona? Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan yang menyerupai pneumonia. Di antaranya adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Seiring dengan bertambahnya kasus, ditemukan juga berbagai gejala lainnya yang terjadi pada beberapa orang. Gejala tersebut meliputi hilangnya indera penciuman dan diare. Berkurangnya fungsi indera penciuman masih lebih umum terjadi, mengingat virus bisa saja menyebabkan pilek yang membuat hidung tersumbat dan tidak bisa mencium aroma. Berbeda dengan gejala diare, orang-orang yang mengalaminya kebanyakan tidak segera mencari pertolongan medis karena merasa bahwa gejala tidak berhubungan dengan masalah pernapasan. Gejala-gejala tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Center for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul melalui 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Cara pencegahan penularan virus corona. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan. Ini dikenal dengan sebutan 5M. Protokol kesehatan 5M terdiri dari 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Lakukan hal itu setiap selesai beraktivitas. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun beberapa selang waktu, WHO mengeluarkan kebijakan baru agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak di sini adalah minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhlah kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. 5M. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebabnya bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Stay at home. Selain 5M di atas, masyarakat diharapkan ikut mendukung program vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah imunitas tubuh, terapkan 5M, dan jangan ragu untuk melakukan vaksinasi. Ayo,
Bersama-sama kita putuskan mata rantai virus corona 2019 atau COVID-19. Sekian dari saya, sedikit informasi tentang corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.